di pembelajaran Bahasa Indonesia dengan saya, Suyanti, dari MTS Plus Darul Ulum Tejoso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita dapat berkumpul kembali pada pembelajaran Bahasa Indonesia pada hari ini. Bagaimana keadaan kalian? Sehat-sehat saja? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai pembelajaran Bahasa Indonesia, yaitu kita terlebih dahulu berdoa. Kita awali dengan Al-Fatihah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Pada kesempatan pagi ini kita akan membahas pembelajaran Bahasa Indonesia ini. Kita sudah menginjak pertemuan yang kelima, yaitu kita sudah memasuki bab kedua, yaitu tentang iklan dan sarana komunikasi. Bab 2 yaitu iklan, yang kita bahas lebih jelasnya tadi iklan, slogan, dan poster. Pernahkah kalian melihat gambar seperti ini? Ini dan ini? Buku adalah jendela dunia. Apa kalian tahu apa ini? Ya, benar. Ini contoh dari slogan. Coba yang ini, rumah cuci gendis, bersih, wangi, rapi. Ini termasuk apa? Ya, benar. Ini termasuk contoh dari slogan. Kemudian yang ini dicari HP second SMS J7, speak lengkap. Ini termasuk iklan, karena kita akan membahas ketiga materi tersebut, iklan, slogan, maupun poster. Iklan, slogan, dan poster. Ini sebelum kita membahas lebih luas lagi, kita harus memahami tentang pengertian dari iklan, slogan, maupun poster. Iklan. Apa yang kalian ketahui? Apa sih iklan? Promosi. Iya, memang. Ada yang mengartikan promosi. Terus pengenalan produk bisa. Apalagi? Informasi. Iya. Iklan tuh barang dan jasa. Penjualan. Oh iya, memang benar. Tapi yang lebih tepatnya, iklan yaitu pemberitahuan yang bertujuan mengenalkan barang serta mendorong atau membujuk khalayak untuk menggunakan barang yang diiklankan. Biasanya iklan itu dimuat di media. Bisa media cetak, bisa media elektronik, bisa. Ini kan kalau dibilang media, itu kan media elektronik, itu bisa berupa televisi, radio. Kalau media cetak berarti bisa dari koran, bisa dari majalah, internet, ya. Seperti itu. Kemudian iklan bisa dikatakan sebagai sarana untuk menawarkan barang atau jasa kepada khalayak ramai. Dibilang khalayak, dari tadi saya kan sudah bicara tentang khalayak. Khalayak itu berarti apa? Khalayak itu masyarakat umum.
termasuk masyarakat umum. Khalayak itu pengertiannya masyarakat umum. Sudah? Kemudian, iklan tidak hanya merupakan bagian dari industri yang berskala besar. Iklan merupakan sarana yang banyak digunakan untuk kepentingan-kepentingan. Bisa perusahaan bisnis, bisa dunia perkantoran, bagi pemerintah, kemudian juga bagi perorangan. Contoh dari perusahaan bisnis komersial untuk menjual barang dan jasa. Contohnya, perusahaan tersebut ingin mengeluarkan produknya yang terbaru. Mengeluarkan produk yang terbaru. Biasanya perusahaan tersebut mengeluarkan iklannya untuk memperkenalkan produk terbarunya ke masyarakat umum. Kemudian, bagi dunia perkantoran untuk mendapatkan karyawan, perkantoran tersebut mengiklankan di media massa bisa, di media cetak atau media elektronik bisa. Contohnya, lowongan pekerjaan itu untuk dunia perkantoran. Bagi pemerintah untuk menyebarkan informasi dan memberikan layanan masyarakat. Contohnya, pemerintah itu memberikan layanan BPJS, hemat energi listrik, hemat energi air, hemat air, layanan KB, dan sebagainya. Bagi orang perorangan, untuk membeli dan menjual barang-barang pribadi, contohnya, apa itu? Menjual laptop, menjual rumah, menjual tanah, itu menjual. Dan bisa menyewakan kos-kosan, seperti itu. Sekarang kita akan melanjutkan yang kedua, yaitu slogan. Slogan yaitu perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntunan atau pegangan hidup. Pada umumnya, slogan juga digunakan sebagai prinsip utama dari suatu usaha, organisasi, dan sebagainya. Slogan sering pula disebut moto atau semboyan. Slogan lebih mengutamakan kepadatan makna dan kehematan kata-kata. Jadi, slogan itu lebih jelasnya itu kalimat yang pendek, mudah diingat sebagai pegangan hidup. Semua pasti mempunyai slogan atau sering kita menggunakan kata-kata moto atau semboyan. Di suatu perusahaan itu pasti menggunakan ada slogan. Iklan, di dalam iklan itu pasti ada namanya slogan. Contohnya, iklan Yamaha. Iklan motor Yamaha. Slogannya apa? Yang kata-kata yang mudah kalian ingat. Apa sih Yamaha itu? Semakin di depan. Ya, itu slogannya. Seperti itu. Itu contoh dari suatu usaha atau pabrik. Motonya pabrik dalam memberikan apa? Memberikan moto sebuah penjualannya. Barang yang dijual. Kalau kalian dalam hidup pasti memiliki moto, biar kita semakin giat untuk melaksanakan moto kita. Kalau di dalam sekolah itu tidak menggunakan kata moto atau semboyan, tapi menggunakan kata-kata visi.
Sudah? Kalian sudah memahami? Di slogan ini yang garis besarnya kalimat yang pendek sebagai tuntunan hidup dan juga mudah diingat. Yang ketiga yaitu tentang poster. Bayangan kalian apa sih poster itu? Poster. Oh, gambarnya yang besar. Iya. Gambar itu warnanya gini, biasanya dipasang di tempat-tempat yang ramai. Iya, lebih tepatnya ini. Pengertian dari poster, plakat, kata-kata, dan gambar yang dipajang di tempat-tempat umum. Poster hampir sama dengan iklan, yakni pemberitahuan suatu ide, hal baru, atau hal penting kepada khalayak. Poster mengutamakan gambar dan kata-kata. Berarti poster ini beda seperti iklan, slogan. Ya, kalau iklan itu dipasang di media, sedangkan poster dipasang di mana ini? Di tempat-tempat umum, contohnya di jalan raya, tempat-tempat yang strategis, banyak orang yang melihat. Di sini ada kata-kata poster mengutamakan gambar. Iya, gambarnya itu harus mencolok. Kalau tidak ada yang menggunakan gambar yang warnanya kalem, tidak. Warnanya pasti mencolok. Ada warna merah, biru, dan sebagainya. Gambarnya dan warna pasti mencolok. Sudah kalian mengetahui dari pengertian iklan, slogan, dan poster, kita lanjutkan dengan perbedaan iklan, slogan, dan poster. Ini termasuk unsur-unsurnya dari iklan, slogan, dan poster. Iklan merupakan teks persuasif yang memadukan unsur gambar dengan kata-kata, unsur gerak, dan suara. Saya tadi sudah menjelaskan kalau dibilang unsur gambar dengan kata-kata, memadukan unsur gambar dengan kata-kata, unsur gerak, dan suara. Karena disiarkan atau menggunakan media elektronik. Contohnya tadi apa? Televisi. Kan ada gambar, ada kata-katanya, ada gerak dan suara. Televisi, radio, iya kan? Semuanya menggunakan gambar, kata-kata, gerak maupun suara. Kalau radio benar tidak ada gambarnya, hanya terdiri dari suara sama kata-kata kan? 2. Slogan. Slogan merupakan teks persuasif yang mengutamakan unsur kata-kata. Memang benar slogan itu ini mengutamakan unsur kata-kata karena namanya tadi tuntunan hidup, pegangan hidup. Berarti kan semboyan, moto kita kan tidak perlu moto kan, tidak perlu menggunakan gambar ataupun kata-kata yang berbentuk paragraf. Hanya kata-katanya singkat dan mudah diingat. Itu slogan. Poster merupakan teks persuasif yang mengutamakan kekuatan gambar dan kata-kata dipajang di tempat-tempat umum. Tadi sudah saya jelaskan, kalau poster itu dipasang di tempat yang strategis, contohnya tadi di jalan raya kan, di sini ada kata-kata dipajang di tempat umum, berarti di jalan raya, di tempat strategis, tidak di jalan raya saja, pokoknya yang tempat-tempatnya yang sangat strategis gitu. Terus gambar dan kata-kata, ini yang paling membedakan. Gambar, warna, itu yang membedakan antara poster, slogan, maupun iklan. Selanjutnya, iklan tidak hanya bertujuan untuk menawarkan produk, tetapi juga turut berpengaruh dalam membentuk gaya hidup, kebiasaan, selera,
dan jati diri seseorang dan masyarakat. Ini tujuannya untuk membujuk ya, membujuk khalayak. Dibilang membujuk, tapi untuk membeli, bukan membujuk yang sifatnya negatif, tapi ini sifatnya positif, agar barang yang dijual atau apa ya, atau barang yang dipromosikan itu laku atau banyak yang meminati. Dari tujuan, kita harus mengetahui fungsi dari iklan. Di sini fungsinya ada dua, yaitu fungsi informasional. Iklan memberitahukan kepada konsumen tentang karakteristik suatu produk, juga berbagai manfaat yang mereka peroleh. Yang kedua, transformasional. Iklan berusaha untuk mengubah sikap-sikap yang dimiliki konsumen terhadap merek, pola-pola belanja, gaya hidup, teknik-teknik mencapai sukses. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada bab 2 ya, KD 3.3, yaitu mengidentifikasi teks iklan, slogan, maupun poster. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.